Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Apresiasi Pak Jokowi minta dikritik, tapi nyuwun sewu harus ada korelasinya. Ayo sama-sama kita buat revisi Undang-Undang ITE kita. Yang kedua, titik buzzernya harus betul-betul ditertibkan. Begini sih, pada saat pemerintah menginginkan lebih banyak kritik, artinya juga kritik pemerintah nggak boleh terlalu tipis di dalam kritikan itu. Tapi ya yang paling penting ya itu tadi saya katakan harusnya ada inisiatif lebih banyak lagi dari pemerintah untuk menjaga kebebasan berpendapat itu. Yang kedua, komentar tersebut tentunya saya bicara sebagai seorang muslim dalam konteks otokritik perihal masalah internal Islam saat ini. Makanya di situ saya tulis Islam sebagai agama pendatang dari Arab. Jadi yang saya maksud adalah Islam transnasional seperti Salafi Wahabi yang memang pertama dari Arab, yang kedua memang mereka arogan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pemerintah semakin lemah. Meski sulit mempercayai begitu saja ucapan Presiden, namun fenomena yang ada patut mendapatkan pencermatan. Dua hal yang menarik adalah pertama, permintaan agar masyarakat banyak melakukan kritik, dan kedua, pengusulan adanya revisi Undang-Undang ITE. Rupanya Presiden sadar bahwa Undang-Undang ITE telah banyak ditafsirkan salah oleh aparat penegak hukum. Membuka pintu kritik dan revisi Undang-Undang ITE positifnya adalah terjadi proses demokratisasi. Namun masih besar pertanyaan apakah hal ini pertanda paradigma baru kepemimpinan yang percaya diri dan semakin kuat atau cermin bahwa pemerintah ini semakin lemah. Sejak menjabat Presiden untuk periode kedua, situasi ekonomi dan politik terasa semakin berat. Penanganannya seperti tak terarah. Apa yang dirasakan dan menjadi kegelisahan rakyat selalu dicoba untuk ditutupi. Pandemi berefek pada hutang yang semakin membengkak, investasi mandek, serta pertumbuhan ekonomi yang negatif. Kasus HRS dan FPI berujung pada tuduhan pelanggaran HAM. Demikian juga dengan penanganan tokoh dan aktivis yang bernuansa politik. Undang-Undang ITE menjadi alasan atas pelanggarannya. Korupsi terus terkuak mulai Jiwasraya, Asabri, BPJS hingga Bansos. Desakan mundur serta pemaksulan menjadi wacana dan tuntutan publik. Sementara Presiden nampak kesulitan memacu kerja dan mengendalikan kabinet. Menteri seolah berjalan sendiri-sendiri tanpa visi apalagi prestasi. Pemborosan dan kebocoran keuangan terjadi hampir di semua anggaran kementerian. Membuka pintu kritik yang dilempar Presiden tanpa dibarengi oleh pembebasan tahanan politik adalah omong kosong. Revisi Undang-Undang ITE pun ditanggapi beragam. Ada yang setuju, ada yang pula mendorong dicabut saja. Undang-Undang ITE dinilai sama dengan Undang-Undang anti subversi. Di tengah pengelolaan negara yang semakin berantakan, maka sikap akomodatif pada aspirasi rakyat adalah suatu keniscayaan. Pilihan ini untuk menopang langkah pemerintah yang semakin melemah. Sebaliknya, jika kritik dan revisi Undang-Undang ITE hanya merupakan permainan politik, maka langkah lemah itu justru akan menambah goyah pemerintahan dan akhirnya ambruk tak tertolong. Pembuktian itikat baik dari membuka pintu kritik dan revisi Undang-Undang ITE adalah serius melanjutkan dengan langkah demokratis lain, seperti pembebasan aktivis kritis dan juga perubahan kinerja aparat penegak hukum ke arah yang lebih manusiawi dan juga berkeadilan. Tanpa ada langkah demokratis lanjutan, maka membuka pintu kritik dan juga revisi Undang-Undang ITE hanya merupakan bualan politik dan sandiwara untuk babak berikutnya saja. Jangan sampai pintu kritik hanya jadi bualan politik. Presiden Joko Widodo membuka wacana untuk merevisi Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Wacana itu disampaikan ke DPR dan juga pihak parlemen memberikan respon yang positif.
Semua fraksi di parlemen tidak keberatan dengan wacana revisi Undang-Undang ITE itu. Hanya saja partai politik oposisi mengingatkan, revisi Undang-Undang ITE harus diikuti political will pemerintah dan aparat. Sebab, sesempurna apapun regulasi, penindakan yang represif dan tidak terukur dari aparat bisa menumbuh suburkan kriminalisasi. Jadi, tanpa political will dari pemerintah dan aparat, revisi Undang-Undang ITE hanya sebatas wacana. Tidak akan memberikan manfaat khususnya dalam mencegah terjadinya kriminalisasi. Dan tanpa political will, kebebasan berpendapat dan juga mengekspresikan kritik juga tidak akan kunjung didapat. Dan akhirnya rasa keadilan masih menjadi barang yang mahal dan juga langka. Selain itu, agar tidak terjadi bualan politik, membuka pintu kritik lewat revisi Undang-Undang ITE harus dibarengi oleh pembebasan tahanan politik, yaitu tahanan politik yang dijerat dengan kriminalisasi, pasal-pasal karet di dalam Undang-Undang ITE. Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan lain sebagainya harus dibebaskan. Terakhir, jangan sampai revisi Undang-Undang ITE ini hanya merupakan permainan politik, misalnya hanya untuk meningkatkan angka-angka indeks demokrasi. Ingat, merosotnya indeks demokrasi kita tidak akan selesai dengan revisi Undang-Undang ITE, tapi harus benar-benar menegakkan rasa keadilan dan juga kedamaian. Pendukung Jokowi mulai kampanye dukung Jokowi 3 periode. Pendukung Jokowi mulai mengkampanyekan dukungan agar Presiden Jokowi bisa berlanjut 3 periode untuk masa jabatan 2024-2029. Hal itu dinyatakan oleh Pandu Dewabrata Papdu di akun Facebooknya yang diposting pada 11 Februari yang lalu. Bahkan mereka mengatakan periode ketiga Presiden Jokowi 2024-2029 tidak perlu pakai pemilu tapi langsung dilanjut saja. Bismillah, semoga Tuhan melimpahkan hidayah. Insya Allah, Bapak Jokowi berkenan 3 periode, 95% rakyat Indonesia mendukung. Tidak perlu mengadakan pemilu lagi, percuma buang-buang anggaran besar. Kalian mau boikot partai silakan, nggak ngefek belas. Rakyat tidak memilih partai, rakyat memilih Jokowi. Memilih orang baik supaya Indonesia menjadi lebih baik. Demikian di antara seruan yang disampaikan pendukung Jokowi itu di akun Facebook Pandu Dewabrata Papdu. Herannya, status ngaco seperti itu yang like juga ada ribuan dan yang share juga ribuan. Komen-komennya juga mendukung semua. Bahkan mereka mendukung masa jabatan presiden seumur hidup. Saya sangat setuju kalau bisa seumur hidup. Biar negara kita akan sangat lebih maju jika dipimpin oleh Pak Jokowi. Komen akun Made Sukadana.